فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Mereka yaitu Bani Israel mengatakan lagi, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu agar dia menerangkan kepada kami bagaimana lembu tersebut. Lalu Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya Allah berfirman bahwasanya lembu tadi adalah seekor lembu yang tidak tua dan tidak muda. Dia pertengahan di antara itu. Maka laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Jadi inti dari kita hidup di dunia adalah untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian pula perintah Rasul dan menjauhi larangan-larangan Rasul. Bukan untuk durhaka, bukan untuk berpaling, bukan untuk menentang syariat. Kita diciptakan untuk menjadi hamba. Maka kerjakan dan tidak banyak membantah. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Mereka tidak langsung menjalankan perintah, tapi justru memperpanjang lagi urusan. Mereka berkata, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu agar dia menerangkan kepada kami bagaimana warna dari lembu tersebut. Maka Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya Allah berfirman bahwasanya lembu tadi adalah seekor lembu yang kuning polos warnanya itu, yang membuat gembira bagi orang-orang yang melihatnya. Tetap mereka nambah lagi karena membuat bingung, membuat susah, sehingga mereka pun jadi susah sendiri. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Mereka mengatakan, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu agar dia menerangkan kepada kami bagaimana lembu tadi. Sesungguhnya lembu-lembu itu terasa samar-samar bagi kami. Tasyabaha ay tatasyabah, atau boleh jadi adalah apa? Yaitu tasyabahat. Tapi ini enggak masalah. Boleh dimudzakarkan, boleh dimuannaskan. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Sesungguhnya kami insyaallah benar-benar akan mendapatkan petunjuk. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dzalulun tusirul arda wa la tasqil harth musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwasanya lembu tadi adalah seekor lembu yang tidak terhinakan, tidak ditundukkan untuk membajak area pertanian, dan tidak pula digunakan untuk mengairi perkebunan. Dia selamat dari itu semua, yaitu apa? Musallamah, selamat dari warna yang cacat, dan juga selamat dari dihinakan untuk pekerjaan, dan selamat yang lain. La syiyata fiha, tidak ada belang-belang padanya. Qalul ana ji'ta bil haqq. Mereka mengatakan, sekarang Anda mendatangkan kebenaran. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Lalu mereka pun menyembelihnya, dan hampir-hampir mereka tidak mengerjakan perintah tadi. Ini adalah celaan terhadap Bani Israel. Baik. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala, akhbara ta'ala an ta'annuti Bani Israel. Allah Ta'ala menceritakan tentang sikap pembangkangan
Bani Israel, ta'annud, suka apa? Berdalam-dalam, tujuannya untuk membangkang, bukan untuk segera menaati. Wa kathrati su'alihim li rasulihim, dan banyaknya pertanyaan mereka kepada rasul mereka. Baik, sebagaimana yang ini juga diisyaratkan oleh Fadilatu Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap Kitabut Tauhid ketika membahas bab haramnya gambar-gambar makhluk bernyawa. Beliau mengatakan dalil telah terang mengatakan apa? Haramnya gambar makhluk bernyawa. Tapi kemudian orang menanyakan apakah yang diharamkan hanya dengan yaitu gambar dengan pena atau gambar dengan pensil ataukah gambar dengan cat ataukah gambar dengan fotografi ataukah dengan apa? Kata beliau tinggalkan saja. Tinggalkan saja filsafat-filsafat orang itu. Rasul melarang, selesai, kerjakan saja. Yaitu apa? Laksanakan apa yang dilarangkan tadi, yaitu ditinggalkan tanpa banyak bertanya, tanpa banyak membantah. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh kaum mukminin. Innama qaulal mu'minina idza du ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memberikan keputusan di antara mereka, maka mereka itu mengucapkan kami dengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik. Jadi kunci keberuntungan adalah taat, mendengar dan taat, bukan mendengar dan membantah. Baik. Qal walihadza lamma dayyaqu ala anfusihim dayyiqa alaihim. Kata Imam Ibnu Katsir, maka dari itu ketika atau manakala mereka menyempitkan diri mereka sendiri, maka mereka pun dipersempit. Ini adalah balasan sesuai dengan amalan. Mereka menyusahkan Nabi Musa, maka mereka jadi susah sendiri. Walau annahum dzabahu ayya baqaratin kanat lawaqa'atil mauqi'a anhum. Seandainya mereka menyembelih lembu apapun yang ada, yaitu pilih salah satu, niscaya akan terlaksanalah ibadah penyembelihan lembu tadi dari mereka, yaitu sudah sah, tanpa harus membahas warna, tanpa harus membahas umur dan sebagainya. Ketika perintah itu polanya mutlak, maka ambil salah satu lembu dan sembelihlah, itu sudah sah. Dan ini juga dibahas dalam usul fikih. Kenapa? Dia adalah polanya adalah nakirah fi siyaqis apa ini di sini? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ini adalah fi'il yang polanya adalah berjumpa dengan nakirah, dan dia ini adalah mutlak. Jadi lembu apapun sudah sah. Selagi tidak ada syarat-syarat, maka lembu apapun sudah sah. Nah, ketika mereka yang membuat syarat-syarat sendiri, akhirnya Allah mendatangkan syarat yang susah. Qala kama qala Ibnu Abbas wa abidatu wa ghairu wahid, sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Abbas, Abidah As-Salmani dan ulama yang lain. Walakinnahum syaddadu fashuddida alaihim. Akan tetapi mereka yang membuat susah, yaitu apa? Bersikap keras, maka Allah pun bersikap keras pada mereka. Baik, sikap keras bukan berarti taat pada Nabi ini adalah orang yang keras. Taat pada Nabi ini justru mendatangkan kelapangan. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Nya manakala Rasul itu menyeru kalian kepada sesuatu yang justru mendatangkan kehidupan hakiki untuk kalian. Baik. Jadi taat pada Allah dan Rasul-Nya ini adalah mendatangkan kehidupan yang bagus. Baik. Tidak dikatakan sebagai orang yang mutasyadid, yang keras. Siapa yang keras itu? Adalah orang-orang yang justru berpaling dari ketaatan pada Allah menuju kepada ketaatan pada setan. Setan itu yang mendatangkan kesusahan, bukan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Baik. Nah, sekarang mereka tidak langsung taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka memilih mendatangkan pertanyaan yang menyusahkan Nabi Musa. Maka akibatnya mereka yang dibuat susah oleh Allah Ta'ala. Balasan sesuai dengan amalan. Faqalu, mereka mengatakan, ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Berdoalah untuk kami kepada Rabbmu agar dia menerangkan kepada kami bagaimana lembu tersebut. Ini menyusahkan Nabi Musa. Sementara Nabi Musa bukan tipe orang awam, doa langsung doa. Tapi apa? Beliau dengan adab-adab yang bagus, dengan ini, dengan itu, dan seterusnya. Dan ini tentunya menyusahkan Nabi Musa. Menyuruh, malah balik mereka menyuruh Nabi Musa. Harusnya mereka yang taat dengan perintah tadi.
ma hadhil baqarah, seperti apakah lembu tersebut, wa ayyu syai'in sifatuha, dan seperti apa sifatnya. Qala Ibnu Jarir haddatsana Abu Quraib qala haddatsana As-Sami bin Ali Anil A'mash Anil Minhal bin Amr an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas. Taib, ini dohir sanadnya bagus. Qal lau akhadhu adna. Taib, ini punya anak ada titik dua, harusnya apa? Tidak ada titik dua, adna. Lau akhadhu adna baqaratin iktafau biha. Seandainya mereka mengambil lembu yang paling sederhana pun niscaya itu akan cukup bagi mereka. Walakinnahum syaddadu fasyaddadallahu alaihim. Akan tetapi mereka yang bersikap keras kepada Nabi Musa, maka Allah pun bersikap keras kepada mereka. Allah membela nabinya. Tayyib. Isnadun sahih. Tamam. Imam Ibnu Katsir mengatakan sanadnya sahih. Yaitu apa? Faedah yang indah dari Ibnu Abbas. Mereka membuat susah Nabi, maka Allah pun membalas menyusahkan mereka. Wa qad rawahu ghairu wahidin an Ibni Abbas. Dan asar ini diriwayatkan lebih dari satu orang dari Ibnu Abbas, satu orang murid dari Ibnu Abbas. Wa kadza qala Abidah wa Suddi wa Mujahid wa Ikrimah wa Abul Aliyah wa ghairu wahid. Demikian pula ucapan banyak sekali dari para ulama salaf. Faedah dari apa? Ayat ini. Wa qala Ibnu Juraij qala li Atha. Baik, Atha di sini siapa? Atha bin Abi Rabah, bukan Atha Al-Khurasani. Sebagaimana telah dibahas di dalam Syarah Ilal At-Tirmidzi punya Ibnu Rajab. Ibnu Juraij mengatakan kalau saya mengatakan qala Atha, maka ini adalah Atha Ibnu Abi Rabah, bukan Atha Al-Khurasani. Dan dua-duanya adalah guru dia, guru dari Ibnu Juraij. Lau akhadhu adna baqaratin kafathum. Seandainya, yaitu atau Ibnu Abi Rabah mengatakan seandainya Bani Israel mengambil lembu yang paling sederhana pun niscaya cukup bagi mereka. Qala Ibnu Juraij qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama umiru bi adna baqarah. Rasulullah SAW bersabda, tapi tentunya ini hadisnya mu'dhal Ibnu Juraij ke Rasulullah, berapa tingkatan itu. Seandainya mereka itu hanyalah diperintahkan untuk menyembelih lembu yang paling sederhana, walakinnahum lamma syaddadu ala anfusihim syaddadallahu alaihim. Akan tetapi manakala mereka bersikap keras kepada diri sendiri, maka Allah pun bersikap keras pada mereka. Wa aimullah law annahum lam yastatnu ma buyyinat lahum akhiral abad. Demi Allah, seandainya mereka tidak mengucapkan insya Allah di dalam ayat tadi itu, akhir-akhirnya, niscaya tidak akan jelas bagi mereka sampai akhir masa, akhiral abad, yaitu selama-lamanya. Disebutkan dalam catatan kaki, sanadnya mu'dhal Ibnu Juraij min atba'it tabi'in. Ya jelas, jaraknya terlalu jauh untuk langsung ke Rasulullah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wa la bikr. Nabi Musa mengatakan sesungguhnya Allah berfirman bahwasanya lembu tadi itu adalah seekor lembu yang tidak tua dan tidak muda. Ai la kabiratan harimah wala saghiratan lam yalhaq hal fahl. Tidak tua renta, tapi juga tidak yang masih muda yang belum digauli oleh atau dibuahi oleh lembu jantan, fahl yaitu pejantan. Kama qalahu Abul Aliyah wa Suddi wa Mujahid wa Ikrimah wa Atiyatul Aufi wa Atha Al-Khurasani. Atau Al-Khurasani juga apa? Memang mufassir. Walaupun dari sisi sanad beliau hafalannya agak lemah. Beza dengan Atha Ibnu Abi Rabah. Ini imam dalam segala hal. Tayyib wa Wahab ibnu Munabbih wa Dhahhak wal Hasan wa Qatadah. Tayyib. Jadi memang inilah tafsirnya makna la faridu wala bikr. Tayyib. Wa qalahu Ibnu Abbas aidan. Ini juga dikatakan Ibnu Abbas. Wa qala Dhahhak an Ibni Abbas. Sudah pernah kita lewati. Ini sanadnya munqati. Dhahhak Ibnu Muzahim tidak jumpa Ibnu Abbas. Yaqul nasifun bainal kabirah was saghirah. Pertengahan antara yang tua dan yang muda. Wa hiya aqwa ma yakunu minad dawab. Dan ini adalah usia binatang yang paling kuat. Ya, tidak tua, tidak muda. Berarti ini yang posisi pola yang terkuat. Dan tentunya apa? Mahal sekali. Wal baqar. Oh, berarti apa?
ma yakunu minad dawabi wal baqar, binatang secara umum dan lembu secara khusus. Wa ahsanu ma takun, dan keadaan yang paling bagus. Wa ruwiya an Ikrimah wa Mujahid wa Abil Aliyah wa Rabi ibni Anas wa Atha al-Khurasani wa Dhahak nahwu dzalik. Diriwayatkan dari sejumlah salaf seperti itu. Baik. Wa qala Suddi al-awan an nasaf. Baik, yaitu apa? Pertengahan. Allati baina dzalik, antara itu. Allati walladat wa wallada waladaha. Ini pendapat kedua. Dan tetap aja itu masih mungkin ya, masih di pertengahan. Yang sudah melahirkan dan wallada waladuha, anaknya juga sudah melahirkan, yaitu apa? Sudah punya cucu berarti sekarang. Wa qala Husyaim an Juwaibir an Katsir bin Ziyad. Kalau Juwaibir ini adalah muridnya Dhahak juga, maka dia dhaif, dia matruk Juwaibir ini. Anil Hasan fil Baqarah, tentang masalah lembu. Kanat baqaratan wahsyiyah, dia adalah lembu liar. Kalau di sini apa namanya ya? Kalau di Indonesia namanya banteng. Baqarah wahsyiyah itu banteng. Kalau di sini istilahnya apa itu? Yang macam lembu tapi yang ganas itu. Baik, ini adalah baqarah wahsyiyah. Kenapa? Lembu liar. Anak lupa. Suara di dalam nggak jelas. Ya seladang. Oh iya lupa, iya seladang. Ayo ya seladang, tamam. Ya ada kacukan juga. Baik. Nah, kalau ternyata tafsir ini tapi sanadnya dhaif. Kalau tafsirnya adalah seladang, berarti apa? Makin susah lagi. Gimana mau menangkap seladang? Tentunya perlu apa? Kerjasama orang banyak. Jelas pada masa itu belum ada tembak bius atau apa. Baik. Disebutkan dalam catatan kaki Juwaibir bin Sa'id matruk. Iya, memang dia dhaif jiddan, matruk. Wa qala Ibnu Juraid an Atha an Ibni Abbas man labisa na'lan safra'a lam yazal fi sururin madama labisaha. Baik, tapi apa? Ini sanadnya agak lemah karena Ibnu Juraij an Atha ini dohirnya adalah Al-Khurasani. Karena apa? Dia tidak mengatakan qala Atha, dan ini dibahas panjang dalam kitab yang saya isyaratkan tadi. Sementara Ibnu Juraij ini beliau adalah mudallis. Ibnu Abbas mengatakan dalam sanad yang ini, barang siapa memakai alas kaki atau slipper, sendal yang berwarna kuning, maka dia terus-menerus berada dalam kegembiraan selama memakainya. Nah, apa bezanya kuning, merah, putih, hijau? Tapi ini sanadnya dhaif, tidak layak dinisbatkan ke Ibnu Abbas. Baik. Wa dzalika qauluhu ta'ala safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Yang demikian adalah firman Allah Ta'ala, lembu tadi itu berwarna kuning, kuning yang polos warnanya, yang mengagumkan bagi orang yang melihatnya. Baik, tafsir yang ini tadi dhaif sanadnya. Wa kadza qala Mujahid wa Wahab ibnu Munabbih annaha kanat safra. Demikianlah ucapan Ibnu Mujahid dan Wahab bin Munabbih bahwasanya lembu tadi memang berwarna kuning, dan ini susah dicari tentunya. Kalau warna coklat atau yang sekitar itu atau agak kemerah-merahan senang, tapi yang kuning polos ini susah tentunya. Wa qala wa an Ibni Umar kanat safra'a al-zilaf, yaitu apa? Kuku-kukunya itu berwarna kuning. Istilahnya kuku kah? Yang paling bawah tuh. Nah, ini kita tidak tahu apakah kenyataannya begitu. Hanya Allah yang tahu. Dan ini perkara wahyu tentunya di masa yang lampau. Ya. Wa an Sa'id bin Jubair kanat safra al-qarn. Tanduknya berwarna kuning, wa zilaf, yaitu bagian kukunya. Baik. Tapi apa? Betulkah seperti itu? Wallahu a'lam. Karena ayatnya terang-terangan mengatakan warnanya kuning polos. Dan juga apa? Musallamatul la syiyata fiha, tidak ada belang. Jadi memang tidak ada warna yang lain. Maka tidak perlu untuk dikatakan bagian sininya, semuanya kuning. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi, qala haddatsana Nasr bin Ulai. Kalau enggak salah bacanya
Wa alam apakah Ulay atau Ali. Tapi kalau Nasr bin Ali al-Jahdami berarti Ali. Qala haddatsana Nuh ibnu Qais amba'ana Abu Raja anil Hasan fi qawlihi baqaratu musafra'u faqi'ul launuha qal sauda syadidatus sawad. Ini tafsir yang sangat aneh. Kalau sanadnya betul, dia hitam dan sangat hitam. Baik. Ada dalam catatan kaki enggak di sini? Baik, dan disebutkan dalam catatan kaki di sini jamaah menolak tafsir yang ini. Baik, Ibnu Qutaibah mengatakan ini keliru di dalam menjelaskan sifat dari lembu tadi. Baik, dan seterusnya banyak ulama yang membantah karena memang menyelisihi dohir dari ayat jelas terang-terangan mengatakan sofro, gimana jadi sangat hitam. Baik, qal wa hadza gharib. Kata Imam Ibnu Katsir ini asing. Dan ana tanyakan kepada Syekhuna Abu Abdul Aziz Turki bin Musfir al-Abdi ini hafizahullahu taala, kalam Ibnu Katsir gharib maksudnya adalah dhaif. Makanya setelah itu dia mengatakan was sahih al-awwal. Yang betul adalah yang pertama. Baik, qal wa li hadza akada safrataha bi annahu faqi'ul launuha. Maka dari itu Allah mengukuhkan yaitu sifat kuningnya lembu tadi dengan firman-Nya faqi'ul launuha. Kuningnya itu polos, yaitu kuning total. Wa qala Atiyatul Aufi faqi'ul launuha takadu taswaddu min safratiha. Hampir-hampir dia jadi hitam karena saking kuningnya. Baik, itu mungkin istilahnya sedikit lebih selamat dibandingkan dengan yang tadi langsung bilang hitam sekali. Tapi ayatnya jelas mengatakan kuning polos. Wa qala Sa'id bin Jubair faqi'ul launuha qal safiyatul laun, yaitu yang jernih. Jelas kalau jernih tidak menuju ke hitam tapi memang ya kuning polos ma'ruf. Wa ruwiya an Abil Aliyah wa Rabi ibni Anas wa Suddi wal Hasan wa Qatadah wa nahwah diriwayatkan yang seperti itu. Wa qala Syarik an Maghra, disebutkan dalam catatan kaki Maghra al-Abdi Abul Makharik al-Kufi, dia makbul berarti apa? Tidak kuat tapi boleh untuk penguat. Ani bin Umar faqi'ul launuha qala safin, yaitu apa? Jernih, kuning jernih. Wa qala al-Aufi fi tafsirihi Ani bin Abbas, jelas sanadnya dhaif. Karena apa? Dia sendiri dhaif. Tapi apa boleh jadi penguat. Faqi'ul launuha syadidatus safrah, yaitu sangat kuning. Takadu min safratiha tabyad, hampir-hampir karena saking kuningnya dia memutih. Nah, ini lebih selamat, yaitu apa? Memang kuning jernih. Bukan menuju ke hitam tapi menuju ke putih. Ini lebih selamat. Tapi sanadnya dhaif. Wa qala Suddi tasurun nadhirin ay tu'jibun nadhirin, mengagumkan bagi orang-orang yang melihat. Kata qala Abul Aliyah wa Qatadah wa Rabi ibnu Anas, ma'ruf makna tasurru tu'jibu. Baik, wa fit Taurah, dalam Taurat annaha kanat hamra, dia itu merah. Kita tak perlu percaya Taurat yang ada di Bani Israel sekarang, kecuali yang didukung oleh apa? Dalil-dalil Quran atau Sunnah, karena sudah banyak perubahan. Fala Allah hada khata'un fit takrib. Oh alam, ini kenapa muncul lafaz takrib di sini? Boleh jadi ini keliru dalam takrib. Au kama qalal awwalun, atau seperti pendapat generasi yang pertama, innaha kanat syadidatas safrah, dia sangat kuning. Tudrabu ila humrah, yaitu menuju ke arah merah, wasawat, merah dan hitam. Tapi ini apa? Ini sekedar pendekatan. Dalil ayatnya jelas, tidak perlu apa ditakwilkan. Wallahu a'lam. Wa qala Wahab bin Munabbih idza nazarta ila jildiha yukhayyalu ilaika anna syu'a asy-syamsi yakhruju min jildiha. Wahab bin Munabbih, dan dia adalah saudara Hamam bin Munabbih As-Sun'ani. Hamam bagus. Kalau Wahab bin Munabbih ini akhbari, yaitu apa? Suka mengambil riwayat dari Bani Israel karena memang dia dulunya adalah pendeta. Apabila engkau melihat kepada kulit dari lembu tersebut, akan terhayalkan bagimu bahwasanya cahaya matahari itu keluar dari kulitnya. Baik, masalah mungkin karena memang kuning. Adapun kenyataannya wallahu a'lam. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.